Berikut ini adalah tips menghadapi Corona. Yang pertama, rajin mencuci tangan menggunakan sabun. Pastikan setiap tangan dan jari-jari Anda sudah bersih agar jauh dari kuman dan juga virus-virus jahat. Yang kedua, gunakanlah masker dengan baik dan benar, terutama apabila kita berada di tempat-tempat umum, agar tubuh kita tetap terjaga dari penyakit. Yang ketiga, pastikan Anda menjaga jarak Anda dengan orang lain, karena kita tidak tahu apakah mereka dalam kondisi tubuh yang baik atau tidak. Dan yang utama, setialah berdoa kepada Tuhan, karena hanya Tuhan yang tahu setiap masa depan kita. Demikianlah beberapa tips anak-anak Tuhan dalam menghadapi Corona. Tetaplah percaya dan tetaplah berdoa. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Kita bertemu lagi di pagi hari ini, menyatukan pikiran dan hati kita, selalu beribadah kepada Tuhan, lalu memuji, menyembah, dan mendengarkan firman. Oleh sebab itu, mari kita awali dengan doa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk kesempatan di pagi hari ini. Anugerah kehidupan Tuhan berikan bagi kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada. Berkat pemeliharaan Tuhan bagi kami, sehingga sampai pada hari ini kami masih memiliki kesempatan untuk beribadah kepadamu. Karena itu, ibadah pada pagi hari ini menyerahkan ke dalam pimpinan Tuhan. Dari awal sampai akhir, kami memohon hadirat Tuhan memenuhi setiap pikiran dan hati kami, sehingga kami boleh diberkati, dikuatkan, disegarkan kembali, dan dengan iman kami siap hadapi realitas kehidupan di dalam dunia. Karena itu pertolongan dalam ibadah kita pada pagi hari ini datangnya dari pihak Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan ciptaan tangan. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Seperti pelangi sehabis hujan, itulah janji setia Tuhan. Mari kita pujikan bersama-sama. Mari kita pujikan. Jalan hidupku tak selalu tanpa kabut yang pekat, namun kasih-Mu nyata padaku pada waktu-Mu yang tepat. Seperti pelangi sehabis hujan, itulah janji setiamu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Dengan iman kita katakan bersama-sama, puji Bapa. Mungkin langit pun tak terlihat, tertutup awan tebal, namun hatiku kan tetap kuat oleh janji-Mu yang kekal. Mari bersama-sama. Seperti pelangi
Tuhan. Kita percaya pada janji Tuhan, bahwa melalui firman Tuhan, Dia akan melawat kita. Seperti pelangi sehabis hujan, Itulah janji setiamu Tuhan. di balik dukaku telah menanti Harta yang tak ternilai dan abadi, seperti pelangi sehabis hujan. Itulah janji setiamu Tuhan. Di balik dukaku, oh telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. harta yang tak Nilai dan abadi. harta yang tak Nilai dan abadi. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami boleh mendengarkan firman-Mu. Karena itu kami mohon pertolongan Roh-Mu menolong kami saat kami mendengarkan firman-Mu. Pikiran dan hati kami tetap terbuka untuk suara Tuhan. Tuhan memakai hamba-Mu menjadi penyambung lidah Tuhan. Kebenaran firman Tuhan oleh pertolongan Roh Kudus sampai kepada kami semua, hingga mengubah kehidupan kami mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Terima kasih ya Bapa. Karena itu mari berfirman bagi kami, dan kami siap dengar suara Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom. Kita berjumpa lagi pada minggu ini dan masih dalam sukacita Paskah. Peristiwa kebangkitan Kristus itu masih membakar semangat kita untuk tetap bernyala-nyala di dalam Tuhan, bersukacita dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan, bertekun dalam doa. Roh kita tetap bernyala-nyala di dalam Tuhan, di dalam berbagai situasi dan keadaan. Karena itu, pada pagi ini saya mengajak kita untuk membaca firman Tuhan di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-23. Yesus menampakkan diri kepada murid-murid. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu, datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, Dia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, Ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang, tetap ada, dosanya tetap ada." Sungguh berbahagia bila kita memiliki kerinduan, hati yang terbuka, menerima firman Tuhan, membaca dan merenungkan, bahkan melaksanakan dalam kehidupan kita dari hari lepas ke hari. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus,
Sekalipun fakta kebangkitan Kristus sudah terjadi 2020 tahun yang lampau, tetapi semangat kuasa kebangkitan Kristus harus selalu memberi dampak dalam kehidupan kita sebagai orang percaya di dalam dunia ini. Karena itu kita harus terus mengalami kuasa kebangkitan Kristus dalam kehidupan kita. Karena itu tema yang saya mau beri bagi kita adalah mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Saudara-saudara, apa tanda orang yang mengalami kuasa kebangkitan Kristus? Kalau kita pelajari dari konteks nats ini, Tuhan Yesus datang berjumpa khusus dengan murid-muridnya dalam satu rumah yang terkunci. Dan saat itulah murid-murid yang berada di dalam kegelisahan, dalam ketakutan, dalam kebimbangan dan macam-macam perasaan, pikiran, hati yang tidak menentu. Mereka mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Jadi kuasa kebangkitan Kristus ini penting bagi kita juga, saudara-saudara. Nah, mari kita pelajari lebih dalam di sini. Apa saja bukti orang yang mengalami kuasa kebangkitan Kristus? Dari pengalaman murid-murid ini memperlihatkan ada dua bukti dalam kehidupan orang yang mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Yang pertama adalah orang yang hidupnya harus dipenuhi oleh damai sejahtera Allah. Sapaan Yesus pertama ketika bertemu dengan mereka, Yesus berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata pada ayat yang ke-18b, damai sejahtera bagi kamu. Dua kali Yesus mengucapkan di sini. Dia mengucapkan lagi, damai sejahtera bagi kamu. Karena itu damai sejahtera itu adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan murid-murid. Yesus tahu keberadaan murid-murid. Yesus tahu kondisi pikiran dan hati mereka. Karena itu yang dibutuhkan adalah damai sejahtera. Saudara-saudara terkasih, kalau kita lihat kondisi murid-murid pada zaman itu, ketika Yesus ditangkap, Yesus disalibkan, bahkan Yesus mati. Ini terjadi dalam kehidupan murid-murid, kegelisahan saja. Pikiran mereka tidak tenang, hati mereka tidak tenang. Bahkan menghadapi ancaman-ancaman pada zaman itu. Kehidupan mereka tidak menentu. Dalam kondisi pikiran dan hati yang tidak ada damai, saudara-saudara. Tidak menentu dalam bermacam-macam pergumulan. Saat itu Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Nah, saya berpikir bahwa kehidupan kita zaman sekarang juga. Ada banyak orang sedang berada pada situasi dan kondisi yang tidak menentu. Ada banyak masalah-masalah dalam kehidupan yang membuat orang kehilangan damai dan sejahtera. Ada ketakutan, ada kegelisahan, ada ancaman, ada macam-macam persoalan yang membuat orang kehilangan damai. Justru pada kondisi seperti ini, Yesus bangkit dan ingin berjumpa dengan murid-muridnya. Dan Yesus juga ingin berjumpa dengan saudara dan saya. Dan dia ingin katakan, damai sejahtera bagimu. Tuhan ingin menawarkan damai. Damai sejahtera bagimu adalah suatu keadaan pikiran dan hati yang dipenuhi dengan kehadiran Tuhan. Adalah sesuatu yang dari dalam, yang datang dari Tuhan dan bukan diciptakan dari luar. Banyak orang mungkin merasa damai dan tenang di saat mereka memiliki uang yang banyak. Jadi yang menjadi pemicu bagi mereka adalah kalau faktor-faktor yang di luar ini tercukupi. Ada rumah, ada harta, ada kekayaan, ada uang yang cukup. Orang merasa damai dan tenang. Ini adalah faktor-faktor luar yang mempengaruhi seseorang bisa memiliki damai. Tetapi ketika faktor-faktor ini berubah, saudara-saudara, mereka kehilangan damai. Ya, karena itu Tuhan hadir di tengah-tengah murid-muridnya. Dia ingin memberikan damai di dalam hidup mereka.
damai yang bukan datang dari dunia, tapi damai yang datang dari sorga. Damai datang daripada Tuhan Yesus. Itu damai yang memberikan ketenangan pada pikiran hati. Saya pernah membaca sebuah buku, judulnya Damai dengan Allah, karangan Dr. Billy Graham. Di akhir buku Damai dengan Allah, Billy Graham menggambarkan orang yang mengalami damai itu bagaikan seekor anak burung yang tidur di celah batu di tepi pantai. Dan saat ombak-ombak datang, angin kencang sekalipun menghantam tebing batu itu, sang anak burung tetap tidur dengan tenang di celah batu. Itulah damai. Damai di tengah persoalan-persoalan yang berat. Damai di tengah masalah-masalah kehidupan. Zaman sekarang kita perlu damai. Hidup kita perlu mengalami ketenangan. Sukacita surgawi ada di dalam hidup kita. Yesus bangkit menawarkan damai kepada kita semua. Dunia membutuhkan damai. Tanda orang yang mengalami kuasa kebangkitan Kristus adalah orang yang hidupnya dipenuhi dengan damai sejahtera surgawi. Yang kedua, tanda kedua yang kita lihat bahwa orang yang mengalami kuasa kebangkitan Kristus adalah orang yang siap diutus menjadi berkat bagi banyak orang. Setelah Tuhan Yesus mengucapkan damai sejahtera bagi murid-muridnya, dia langsung mengatakan lagi pada ayat yang ke-21. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Saudara-saudara, Tuhan Yesus ingin supaya murid-muridnya, setelah mereka mengalami damai sejahtera, mengalami pemulihan rohani, mengalami hubungan kedekatan dengan Tuhan, mengalami sukacita kekuatan dalam hidup mereka, mereka tidak hanya menikmati itu bagi diri sendiri, tapi mereka diutus untuk pergi dan berbagi bagi banyak orang. Yesus mengutus mereka untuk pergi. Pengutusan itu kalau kita pelajari dalam Injil Matius pasal 28. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Pergi untuk membawa kabar baik, membawa berita damai sejahtera. Yesus telah mati dan bangkit dan menyatakan keselamatan, menawarkan damai bagi dunia ini. Setiap orang percaya kepadanya pasti akan diselamatkan. Orang yang mengalami kuasa kebangkitan Kristus adalah orang-orang yang siap diutus untuk pergi menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus mengatakan, sesudah dia berkata demikian, ayat yang ke-22 mengatakan bahwa ia menghembusi mereka dengan Roh Kudus. Terimalah Roh Kudus. Orang yang siap diutus, hidupnya harus dipenuhi oleh Roh Kudus. Kita membaca di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi, apabila Roh Kudus turun atas kamu. Jadi Roh Kudus harus tetap memenuhi kehidupan kita, memampukan kita untuk kita siap pergi menyampaikan berita damai sejahtera bagi semua orang. Siap diutus menjadi berkat bagi semua orang. Saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus, kita berada pada situasi yang sukar dan sulit sekalipun. Tetapi kalau kita sudah mengalami kuasa kebangkitan Kristus, maka roh kita tetap bernyala-nyala. Siap diutus melayani kapanpun dan dimanapun. Kepada siapapun kita siap untuk pergi. Murid-murid dipanggil untuk misi Tuhan yang jelas ini. Pergi melayani semua orang. Saya ingin membaca sebuah doa dari seorang anak Tuhan, Fransiskus dari Assisi, Italia, yang dipanggil untuk menyerahkan hidupnya melayani banyak orang. Dan di dalam doanya sungguh menarik. Bagaimana kita bisa membawa damai, bagaimana kita bisa menjadi berkat
bagi semua orang. Doa Fransiskus dari Assisi demikian. Ya Tuhan, jadikanlah aku pembawa damai bila terjadi kebencian. Jadikanlah aku pembawa cinta kasih bila terjadi penghinaan. Jadikan aku pembawa pengampunan bila terjadi perselisihan. Jadikan aku pembawa kerukunan bila terjadi kebimbangan. Jadikan aku pembawa kepastian bila terjadi kesesatan. Jadikan aku pembawa kebenaran bila terjadi ketidakbenaran. Jadikan aku pembawa pengharapan. Jadikan aku pembawa harapan bila terjadi kesedihan. Jadikan aku sumber kegembiraan bila terjadi kegelapan. Jadikan aku pembawa terang. Tuhan, semoga aku ingin menghibur daripada dihibur. Dengan memberi, saya akan menerima. Dengan mengampuni, aku juga diampuni. Dengan mati suci, aku akan dibangkitkan. Demikianlah doa Fransiskus dari Assisi. Doa ini memberi inspirasi bagi kita. Bagaimana dengan keberadaan kita? Mari kita juga seperti Fransiskus dari Assisi, siap untuk menjadi berkat bagi banyak. Mari kita. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman Tuhan. Biarlah kami tetap memiliki semangat kebangkitan Kristus, yaitu kami tetap mempertahankan damai sejahtera yang asalnya daripada Allah. Hidup kami tetap dipenuhi oleh damai sejahtera. Kami juga siap diutus menjadi berkat bagi banyak orang. Sekalipun keadaan kami tidak memungkinkan. Sekalipun kami dalam kekurangan, kami ingin menjadi berkat bagi banyak orang. Doa dari Fransiskus dari Assisi menjadi satu pelajaran juga bagi kami. Biarlah kami menjadi pembawa damai. Kami menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa, firman Tuhan dan menguatkan kami menghadapi hari-hari hidup kami. Menghadapi persoalan demi persoalan yang kami hadapi. Tapi kami percaya Tuhan tetap menyertai kami. Memberikan kekuatan dan kemampuan bagi kami. Saatnya kami mau berdoa ya Tuhan. Untuk setiap orang yang sudah mendengar firman. Bila mereka berada di dalam kesedihan, berada dalam kesusahan. Tuhan hadir dan menghibur mereka yang sedang berduka. Tuhan hadir memberi kekuatan bagi mereka yang lemah. Tuhan hadir memberikan damai sejahtera bagi mereka yang kehilangan damai. Tuhan hadir memberikan solusi bagi mereka yang sedang mencari-cari jawaban. Terima kasih Bapa, kuatkan iman kami. Tuhan tetap memberkati kami. Tengah-tengah pergumulan, kesulitan ekonomi yang sedang kami hadapi. Tengah-tengah pergumulan bangsa dan negara kami. Menghadapi tantangan ancaman virus corona di mana-mana. Kami berdoa hikmat Tuhan menyertai peran pemerintah kami dari pusat hingga daerah dalam penanganan dampak daripada virus corona ini. Kami berdoa untuk hamba-hamba Tuhan di seluruh dunia yang sedang terus memberitakan firman-Mu untuk menguatkan setiap orang yang percaya. Tuhan hadir memberikan penghiburan kekuatan. Tuhan hadir dengan kuat kuasa-Mu ya Tuhan. Doa untuk pelayanan-pelayanan di muka bumi ini. Dimanapun berlangsung, Tuhan tetap hadir dan nama Tuhan terus diberitakan. Banyak orang percaya kepadamu dan mendapatkan keselamatan yang abadi. Terima kasih Bapa. Inilah hidup kami, inilah syafaat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin.
kiranya melalui firman Tuhan yang telah disampaikan, Tuhan Allah boleh menyatakan kuasa-Nya bagi kita semua. Mari kita nyanyikan ini dengan iman. Kita puji bersama. Tanda-tanda telah nyata, hujan akhir telah tiba. Allah sedang melawat umat-Nya. Ladang telah menguning, siap untuk dituai. Banyak jiwa menanti uluran tangan kita. Tuailah, tuailah sekarang. Nyatakan kemuliaan-Nya pada segala bangsa. Biar kuasa-Nya dinyatakan berlimpah. Bangkitlah gereja Tuhan, pandang sekelilingmu. Generasi ini selamatkan ya Tuhan, ini doaku. Biarlah Tuhan menyelamatkan generasi. Mari kita katakan sekali lagi. Tanda-tanda telah nyata, hujan akhir telah tiba. Allah sedang melawat umat-Nya. Ladang telah menguning, siap untuk dituai. Banyak jiwa menanti uluran tangan kita. Tuailah, tuailah sekarang. Nyatakan kemuliaan-Nya pada segala bangsa. Biar kuasa-Nya dinyatakan berlimpah. Bangkitlah gereja Tuhan, pandang sekelilingmu. Generasi ini selamatkan ya Tuhan, ini doaku. Nyatakan kemuliaan-Nya, nyatakan kemuliaan-Nya pada segala bangsa. Biar kuasa-Nya dinyatakan berlimpah. Bangkitlah gereja Tuhan, pandang sekelilingmu. Generasi ini selamatkan Ya Tuhan, ini doaku. Bapak Ibu, saatnya kita memasuki berbagai aktivitas kehidupan. Mari kita tetap taat kepada himbauan pemerintah untuk tetap di rumah saja. Laksanakan semua aktivitas kita dan percaya Tuhan menyertai dan tidak tinggalkan kita. Mari kita menyerahkan hidup kita dalam pimpinan dan penyertaan. Segala puji, hormat, syukur kami kembalikan ke hadirat-Mu ya Bapa atas perkenan-Mu. Maka ibadah kami pada minggu ini dari awal sampai akhir boleh berjalan dengan baik. Kami tetap merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk menjalankan aktivitas dalam kehidupan sepekan mendatang bersama dengan Tuhan. Dan kami percaya rencana-rencana Tuhan yang indah tetap terwujud sesuai dengan kehendak-Mu bagi setiap kami. Nah itu biarlah kami hadapi kehidupan ini bersama dengan Tuhan. Hidup kami yang sudah dipenuhi dengan damai surgawi. Kuat kuasa kebangkitan Kristus yang membakar semangat kami untuk tetap menjadi berkat
bagi dunia ini, dimanapun kami berada. Biarlah berkat Tuhan tetap tercurah melimpah atas kehidupan kami. Kasih anugerah di dalam Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, penyertaan Roh Allah yang kudus tetap menyertai jemaat sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kini waktunya kita kembali beraktivitas dari rumah. Namun Bapak Ibu jangan pernah khawatir, karena Tuhan Yesus selalu ada di dekat Bapak Ibu. Dia hanya sejauh doa. Mari kita pujikan bersama dengan iman kita bahwa Yesus hanya sejauh doa. Haleluya. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru dan memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya dia tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Yesus tak pernah jauh dari Bapak Ibu. Walaupun mungkin situasi saat ini sangat tidak memungkinkan, tapi percayalah bahwa Tuhan Yesus hanya sejauh doa. Mari saya undang Bapak Ibu, kita bersama-sama membuka hati kita dengan berdoa. Mari kita pujikan sekali lagi. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya dia tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya dia tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Yesus hanya sejauh doa. Amin. Berikut ini adalah tips menghadapi Corona. Yang pertama, rajin mencuci tangan menggunakan sabun. Pastikan setiap tangan dan jari-jari Anda sudah bersih agar jauh dari kuman dan juga virus-virus jahat. Yang kedua,
Gunakanlah masker dengan baik dan benar, terutama apabila kita berada di tempat-tempat umum, agar tubuh kita tetap terjaga dari penyakit. Yang ketiga, pastikan Anda menjaga jarak Anda dengan orang lain, karena kita tidak tahu apakah mereka dalam kondisi tubuh yang baik atau tidak. Dan yang utama, setialah berdoa kepada Tuhan, karena hanya Tuhan yang tahu setiap masa depan kita. Demikianlah beberapa tips anak-anak Tuhan dalam menghadapi corona. Tetaplah percaya dan tetaplah berdoa. Tuhan Yesus memberkati.